Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت فيها لسبت الجمعة أنصت والإمام يكتب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله ولعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ana ala dzalika minasy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Alhamdulillah,
Di hari yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban, yang juga bertepatan dengan hari mulia Yaumul Jum'ah, yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin dari seluruh hari. Begitu mulianya hari Jumat, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran satu-satunya nama hari yang dijadikan nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jum'ah. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hari Jumat memiliki sejarah. Di antaranya adalah di masa jahiliyah, hari tersebut dinamakan Yaumul Arubah, yang di hari tersebut para penyair membacakan puisi mereka, para penyihir membacakan mantra-mantra mereka di hari tersebut. Hingga datang salah satu tokoh Quraisy yang tidak lain adalah kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay. Beliau setiap hari tersebut mengumpulkan seluruh masyarakat Quraisy untuk hadir di satu tempat. Kemudian beliau menyampaikan khutbah, dan itulah khutbah Jumat pertama, yang isinya adalah mengabarkan bahwa nanti akan lahir dari keturunan beliau seorang nabi, pemimpin para nabi dan para rasul, yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap hari tersebut, Yaumul Arubah, beliau selalu kumpulkan masyarakat kota Makkah dan beliau menyampaikan khutbah. Maka dinamakan dengan hari pengumpulan, yang nanti berarti atau berkata Al-Jum'ah, yang artinya dari kata jam'un, mengumpulkan manusia di hari tersebut. Begitu juga kita saat ini, alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban, yang dimana memuliakan syiar-syiar Allah adalah satu tanda ketakwaan di dalam hati seorang mukmin. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol atau syiar-syiar Allah, bertanda dalam hatinya ada ketakwaan. Bulan Sya'ban dianggap istimewa oleh kalangan para aulia was salihin, di antaranya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menyatakan Sya'ban terdiri dari huruf Shin yang artinya syarafun, kemuliaan. Kemudian Ain artinya ulul, pangkat yang tinggi. Ba artinya birrun, kebaikan. Alif artinya ulfah, keharmonisan. Dan nun artinya nur, cahaya. Semuanya itu Allah Ta'ala curahkan di bulan Sya'ban. Lantas mengapa bulan Sya'ban dianggap istimewa oleh kalangan para awliya wa sholihin? Sebab bulan tersebut dianggap sebagai bulan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan, dinyatakan di dalam riwayat, Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Apa maksud dari riwayat tersebut yang menyatakan Sya'ban adalah bulanku? Yang dimaksud bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab diturunkan perintah kepada kaum mukmin untuk membacakan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim, yang Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban, sehingga para ulama mereka menyatakan Sya'ban syahrus salati ala khairil anam.
Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya momentum ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita memperkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar membacakan salawat dan salam, tapi kembali kita mengkaji biografi beliau, kembali kita memahami kehidupan beliau sehingga tumbuh rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan memiliki banyak fadilah dan keutamaan. Bahkan ulama-ulama terdahulu mereka mengarang kitab khusus yang membahas tentang salawat. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab beliau Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat, dan juga di dalam kitab Sa'adatul Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Beliau dikenal sebagai ulama yang mendedikasikan umurnya hanya untuk membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali kitab-kitab yang beliau tulis, semuanya, hampir semuanya berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kitab Sirah Nabawiyah berjudul Al-Anwar Al-Muhammadiyah Minal Mawahibil Laduniyah. Begitu juga kitab tentang mukjizat Nabi Muhammad, Hujjatullahil Baligh 'ala 'alamin, dan juga banyak kitab-kitab lainnya, Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar, yang kesemua kitab yang beliau tulis itu semuanya berbicara secara khusus tentang figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang dalam hatinya sudah ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada topik yang menyenangkan untuk dibahas kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, yang dia lihat hanya ingin cepat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Nabhani. Sehingga diceritakan ketika beliau banyak menulis kitab-kitab tentang salawat, kitab-kitab tentang biografi Nabi Muhammad. Ada salah satu ulama, rajulun saleh, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu bermimpi dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka bisa tahu mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ya tentu mereka tahu dari riwayat-riwayat hadis yang menerangkan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ketika melihat Nabi Muhammad, figur beliau adalah manusia yang paling sempurna, paling tampan. Gak ada manusia yang bisa sama secara fisik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sama dari sisi akhlak. Jadi mereka menyaksikan itu di dalam mimpi, dan itu dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan la yatamatsalu bih." Yang artinya Nabi mengatakan, siapa yang bermimpi melihat aku, maka benar-benar dia melihat aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seorang rajulun saleh, seorang lelaki yang saleh. Dia setiap saat bermimpi Nabi, tapi pada satu waktu dia tidak pernah lagi bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dia mulai sedih. Waktu berjalan cukup lama, dia tidak seperti biasanya bermimpi Rasul SAW. Akhirnya dengan waktu yang cukup lama penantian, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala kembali bermimpi berjumpa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi tersebut, dia langsung menanyakan kepada Nabi, "Wahai Rasul, kenapa beberapa hari yang lalu cukup lama waktu saya menanti tidak bertemu engkau di dalam mimpi sebagaimana biasanya?" Maka Nabi mengatakan, "Bagaimana kau bisa bermimpi berjumpa denganmu, sedangkan di rumahmu ada buku yang kau beli yang isinya mencaci maki Syekh Yusuf Nabhani," kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi sebut namanya Syekh Yusuf Nabhani? Karena para sufi mengatakan, kalau kita ingin tahu betapa besar cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, itu sangat mudah. Tanya hatimu, seberapa besar Nabi Muhammad di hatimu? Seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad SAW? Maka sebesar itu pula cinta Nabi Muhammad kepadamu. Cinta kita kepada Nabi Muhammad akan dibalas juga dengan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu tanda atau cara untuk bisa menggapai cinta Nabi Muhammad SAW adalah dengan memperbaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah salah satu wasilah yang mendekatkan seorang hamba dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan hanya sekedar salawat dengan lisan, tapi juga dia membaca dengan hatinya, dengan kehadiran hati, dengan kecintaan, dengan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan di dalam kitab Durratun Nasihin, dalam satu majlis Nabi sedang duduk di majlisnya bersama para sahabat. Banyak di antara sahabat-sahabat yang senior pada waktu itu juga turut hadir. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil pemuda tersebut duduk di sebelahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan duduknya sangat rapat dengan Nabi. Maka para sahabat yang hadir mereka pun heran dengan hal tersebut. Setelah itu mereka bertanya kepada Nabi setelah pemuda itu pergi, "Wahai Nabi, kenapa engkau dudukkan pemuda tersebut di sebelahmu, bahkan engkau merapatkan posisi dudukmu dengan dirinya?" Kata Nabi Muhammad SAW, karena pemuda itu adalah orang yang paling banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya sengaja merapatkan duduk saya dengan dirinya sebagai isyarat bahwa nanti di hari kiamat posisi dia denganku di hari kiamat adalah posisi duduk seperti itu. Rapat karena sebab memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan hadis yang dinyatakan oleh Nabi, "Agrabun nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Paling dekatnya manusia dengan diriku di hari kiamat yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian masyayikh mengatakan bahwa pemuda yang dimaksud tersebut yang paling banyak membaca salawat di saat Nabi masih hidup, dia adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena waktu itu usia beliau masih muda dan termasuk salah satu sahabat dan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling intens dan paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka pun berlomba-lomba memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Momentum ini kita manfaatkan. Bulan Sya'ban kita isi dengan memperbanyak membaca salawat, mengenal Nabi, mengkaji biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, salawat dan salam ini disampaikan oleh Allah lewat malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca salawat dan salam, maka Allah akan mengembalikan ruh Nabi ke dalam jasad. Fi riwayah, "Ma min muslimin yusallimu alaihi hatta aruda ilaihi ruh." Hatta aruda alaihi salam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusallimu alayya." Tidaklah seorang muslim memberikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Hatta aruda alaihi salam, hingga aku menjawab salamnya. Ikhwanul muslimin, yang disampaikan adalah nama kita dan nama ayah kita. Dikatakan, "Wahai Nabi, bahwa fulan bin fulan jam sekian, tanggal sekian, mereka atau dia menyampaikan salawat itu kepadamu." Maka setiap saat orang yang memperbanyak membaca salawat, maka secara tidak langsung dia sedang memperkenalkan dirinya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi sudah mengenal seorang hamba tersebut, maka sungguh dia akan mendapatkan prioritas khusus di yaumil qiyamah, yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, dikisahkan di yaumil qiyamah, kita percaya sebagai seorang muslim bahwa di hari kiamat ada yang namanya mizanul amal, timbangan amal. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ya, siapa yang timbangan amal baiknya berat, maka dia akan hidup dalam kesenangan. Tapi siapa yang timbangan amalnya ringan, maka dia akan sengsara di dalam neraka. Ada satu kisah di mana seorang pemuda ketika ditimbang amalnya, ternyata amal baiknya ringan sedangkan dosanya itu sangat berat. Maka saat itu malaikat hendak membawa pemuda tersebut ke dalam neraka. Di saat malaikat sedang membawa pemuda itu, tiba-tiba hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memanggil, "Wahai malaikat, kifu, wahai malaikat, berhenti sesaat," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Tunggu dulu," kata Nabi. Nabi sambil membawa satu buah kitab. Kemudian Nabi katakan, "Timbang dulu kitab ini di timbangan hasanatnya, di timbangan baiknya." Maka kitab yang diberikan oleh Nabi tersebut ditimbang di timbangan amal baiknya, maka amal baiknya itu menjadi berat dan dosa-dosanya di timbangan amal buruk menjadi terhapus seluruhnya. Maka pemuda ini tadinya yang mau dibawa ke dalam neraka berubah dia.
akhirnya dibawa ke dalam surga. Sebelum dia pergi ke surga, dia bertanya, wahai Rasulullah, kitab apa itu? Maka Nabi Muhammad SAW membuka kitab tersebut. Ternyata ini adalah salawat dia ketika dia hidup di dunia. Nabi simpan di dalam kitab yang nanti akan beliau letakkan di timbangan amal kita. Dan siapa yang diletakkan kitab tersebut yang berisikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, fa insyaallah dia akan selamat. Ini yang dikatakan oleh para ulama, salamatud-din fi sholati ala khairil anam. Selamatnya agama ini sebab membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus yakinkan bahwa sesungguhnya salawat adalah salah satu perantara kita untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kedua, jangan lupakan, laksanakan semua perintah beliau dengan maksimal. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbul muti'. Imam Syafi'i mengatakan, jikalau engkau cinta kepada Nabi Muhammad, pasti engkau akan taat kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah di bulan yang berkah ini kita tingkatkan amal kita, terutama pengenalan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita meninggal dunia kita belum mengenal siapa beliau. Walaupun secara hakikat sampai mati pun kita tidak akan bisa mengenal hakikat kemuliaan beliau Nabi Muhammad SAW, karena beliau punya manzilah yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala. Bahkan para sahabat sendiri yang setiap hari bersama Nabi, mereka mengatakan, ma'arafnahu illa billah, kami tidak kenal Nabi Muhammad, yang kami kenal hanya bayangan Nabi Muhammad SAW. Sungguh agung kedudukan beliau. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan beliau di surga nanti. Sungguh beruntung orang yang bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain, kita harus berkumpul dengan beliau di yaumil qiyamah. Sebab siapa yang tidak memandang wajah beliau, maka dia tidak akan selamat di yaumil qiyamah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak memandang wajahku di hari kiamat. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW sebelum ia meninggal dunia, memandang Nabi Muhammad di dalam mimpinya, dan insyaallah bisa bertemu di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat beliau dan bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisailil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa hadul jum'ah wal jama'at. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى النبي قديما، فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين
الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم احمي المسلمين في كوسي والغزة في كل فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وسنة الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم فك كيد أسرهم وفرج لهم كربهم، اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزهم، اللهم اعن على بل وحون عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة قاضي الحاجة وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا واصلح ذات زيننا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب وانشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة العالى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا لذكركم ولذكر أقيموا الصلاة. الله أكبر.